Hello again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Bitcoin Update pagi ini spesial banget teman-teman, menjelang closing candle monthly dan harga Bitcoin balik ke 25.700, 25.800. Prosesnya cepet banget dan sangat agresif. Jadi saya bisa bilang di sini bahwa kita bukan bilang analisa kita tepat ya atau prediksi kita tepat, tapi setidaknya saya bersyukur lah waktu beberapa hari lalu kita sempat live streaming. Di sini saya bikin emergency live, jadi kita langsung react the market. Dan as you guys remember ya, kita di situ nggak ngomongin soal ayo beli sekarang dan lain sebagainya guys. Malah saya menjadi reminder untuk jangan FOMO ya. Kenapa demikian? Karena teman-teman mungkin kita bisa lihat ya bahwa belakangan ini Bitcoin ataupun kripto itu mirip lah dengan permainan saham ya. Ketika para bigger player sudah melakukan akumulasi, mereka pump atau mereka markup harganya dengan sentimen positif atau news-news yang positif. And then at some point mereka bisa manfaatin kesempatan FOMO-nya para player atau para retail untuk mereka bisa exit. Ya, sebenarnya kalau pagi hari ini kita dapat beberapa news yang paling signifikan adalah SEC katanya confirm untuk mendelay decision mereka pada ETF spotnya Bitcoin untuk seluruh aplikatornya ya. Jadi ada Wisdom Tree, kemudian ada Invesco, ada Valkyrie, ada BlackRock juga termasuk, dan Fidelity. Jadi ini adalah bukan komponen ya, bahasanya institusi-institusi besar, corporate besar yang mengajukan Bitcoin ETF spot supaya para, kita bisa bilang bigger players ya, atau investor besar, mereka benar-benar bisa berpartisipasi di dalam game Bitcoin ini atau transaksi Bitcoin ini. Dan tampaknya impact daripada kondisi ini memberikan reaction yang langsung signifikan terhadap Bitcoin. Ya, sebenarnya saya juga bingung ya, karena dumpnya Bitcoin itu udah terjadi dari sekitaran jam mungkin 10 ya, jam 11. Jadi once again unik banget teman-teman sekalian. 2 harian yang lalu itu ada 2 news yang ngangkat harga Bitcoin. Yang pertama adalah Grayscale, katanya ya di sini berpotensi untuk di-approve Bitcoin ETF spot mereka. Dan yang kedua adalah data dari Amerika. Nah, percaya nggak percaya, hari ini tuh datanya nunjukin kondisi yang justru nggak begitu baik lah buat market ya. Kita tahu core PCE price index ini berhubungan dengan inflasi, kemudian PCE price index juga sama, dan ini adalah hal yang paling dikhawatirkan oleh the Federal Reserve. Jadi kalau kita ngelihat dua angka ini kecenderungannya naik, which is sebelumnya 4,1 jadi 4,2%, ini naik 0,1%, dan yang PCE price indexnya dari 3% naik jadi 3,3%. Ini berarti kan mengindikasikan dong inflasi itu masih sticky, terutama dari PCE price indexnya. Itu aja yang sebenarnya menjadi problem. Nah, jadi setelah data tersebut rilis 19.30 atau setengah 8 malam, itu reaction Bitcoin udah ada gitu loh. Kita udah lihat initial reactionnya di sini. Kalian bisa perhatikan ya. Kalau saya sih ngelihat juga dari VWAP ya, per VWAP-nya udah di breakdown. Per siang tadi pun kita udah langsung inform ke teman-teman di advance group juga. Saya ngelihat probabilitas harga untuk turun tuh masih ada ya. Cuman permasalahannya adalah apakah di sini kita akan rebound atau tidak, itu yang kita nggak tahu pasti ya. Yang pasti kita ngelihat di bawah itu ada area fair value gap, ada imbalances dari sisi buyers-nya, kemudian ada level Fibonacci, ada demand ya. Yang saya lihat adalah dia berpotensi turun, tapi pertanyaannya habis itu dia nanjak atau tidak, itu kita nggak tahu ya. Kita nggak bisa predict, dan tugas kita as a trader atau investor adalah react the market. That's it teman-teman ya, react the market. Once harga nunjukin reaction yang positif untuk bull kembali masuk, baru kemudian kita bisa decide apakah ini the best timing untuk kita buy atau tidak ya. Dan tampaknya analisis kita, at least dari beberapa hari lalu, daripada saat live streaming, ya so far sudah sejalan teman-teman. Kita memang expecting Bitcoin naik dulu untuk kemudian terkoreksi. Ya, ada 2 option sebenarnya, antara dia breakdown dari konsolidasi tapi dia turunnya jadi terbatas, atau dia naik dulu tapi turunnya lebih agresif.
Mengapa demikian? Teman-teman kalau ingat kita udah pernah bahas di beberapa video yang lalu. Buat beberapa teman-teman yang mungkin udah pernah nonton, boleh type yes di kolom komen ya. Kita ngebahas soal penjelasan di balik yang namanya fair value gap atau imbalances. Sebenarnya di live streaming ini sih kita ada ngebahas penjelasan tentang fair value gap, imbalance ya, lebih kurangnya seperti itu. Saya menjelaskan supaya teman-teman di sini paham kenapa ketika harganya nanjak itu bisa mengundang kembali lebih banyak sellers. Dan reasonnya adalah kalau teman-teman ingat ya, kita di sini punya fair value gap. Ya, ini adalah area yang sudah kita marking sejak beberapa hari lalu, even ketika harganya belum breakout atau belum rebound. Ya, reason saya memarking di area tersebut adalah kita tahu tekanan jual yang masuk di sini tuh sangatlah agresif, terutama salah satunya disebabkan oleh likuidasi massal. Dan selling ordernya harusnya itu masih tersedia di level-level itu. Ya, jadi begitu harganya nanjak, probably retest 28.500. Kita tahu di sini adalah SNR yang cukup major, didukung dengan Fibonacci retracement, dan juga di sini kita punya trend line. Ya, tadinya ekspektasi saya kita konsolidasi dulu lah ya, tapi ternyata nggak ada konsolidasi, nempel, ngetes, langsung diundang ya para sellersnya kembali masuk ke market dan tertekanlah si market tersebut. Jadi unik ya teman-teman sekalian, kita ngelihat di sini juga disebabkan oleh SEC. Di sini dapat berita tadi sekitar 1 jam yang lalu, tapi ya sebelum itu kita udah tahu ada data yang lebih penting lah dari US, dan ini udah ngasih reaction. Ya, kalau misalkan kita lihat ini kan beritanya kayak 1 jam yang lalu. Market untuk reacting di sana, terutama kita ngomongin retail, itu berarti udah telat banget. Karena harganya sekitar jam 9, jam 10, itu udah dump duluan ya. Terus beritanya baru masuk kayak 1 jam yang lalu tuh udah telat banget gitu loh. Harganya tuh udah di bawah sini lah teman-teman sekalian ya. Dan ya seperti yang saya pernah bilang juga, news itu sifatnya lagging. Jadi harga udah di-dump duluan, baru kemudian newsnya keluar. Di sini itu adalah kondisi orang udah mulai panic selling mungkin setelah newsnya keluar ya, lebih kurangnya seperti itu. Nah teman-teman sekalian, dengan posisi Bitcoin saat ini udah balik turun di bawah VWAP ya, di bawah VWAP. Yang pertama ini di bawah VWAP, rejection. Memang ekspektasi saya bisa melihat strukturnya cenderung bearish, tapi nggak gini juga sih. Dalam 1 atau 2 candle aja kita langsung ngelihat massive dump, terutama time frame 4 jam ya. Yang pasti adalah ini teman-teman ya, menjadi reminder saya buat kalian juga, buat yang mungkin pengen belajar VWAP, make sure kalian nonton video yang saya jelaskan 3 harian yang lalu, how to use VWAP ya. Dan hari ini teman-teman member kita beberapa, karena udah sering banget ya ngikutin live streaming kita di Discord, mereka udah ngasih ngasih testimoni kali ya kalau kita bisa bilang teman-teman ya. Mereka cukup happy lah dengan VWAP ya. Di sini ada Mr. Prototot ya. Dia entry di PP Coin, kita udah antisipasi juga rejection dari VWAP dan dia mengatakan VWAP cukup powerful. Kemudian di sini ada Mr. Yudi ya kalau nggak salah. Di sini juga sama ya, kalau kita lihat ya senjatanya ya, kalau kita bilang dia bilang di sini terima kasih senjatanya ya. Senjatanya itu adalah VWAP ya. Jadi rejection dari VWAP, konsolidasi, dia follow up short, dan masih banyak lagi ya yang juga bisa dibilang mempraktekkan menggunakan si VWAP tersebut. Jadi mereka udah ngerasain impact-nya, dan si VWAP-nya di sini itu kalau teman-teman perhatiin di time frame 4 jam, we are still using the same VWAP dari swing high yang sebelum harga turun. Dan reaction-nya ternyata balik lagi timbulnya dari sana ya. Berarti volume sellers yang masuk setelah testing VWAP di upper band dan di VWAP-nya sendiri itu kelihatannya sangat agresif. Dan ya kita bisa bilang dia agresifnya tuh sampai ngebantai VWAP yang di swing low-nya. Jadi jatuhnya sekarang kita bisa manfaatin VWAP yang ada di sini ya. Bahkan kita bisa tarik VWAP yang baru supaya di sini kita bisa nambahin lah semacam kayak area resistance atau dynamic resistance yang baru. Kalau buat teman-teman yang tradingnya di scalping ya, ini sangat ngebantu sekali. Jadi kalian bisa lihat sampai ke 15 menit. As long seller still in control, ya nanti after reject, ya kalian bisa manfaatin lagi untuk sell short. Ya kira-kira seperti itu. Nah Bitcoin time frame daily sendiri menunjukkan kondisi ya closingnya bisa dibilang sangatlah agresif. Saya meyakini Bitcoin masih bisa turun lagi. Monthly demikian, weekly udah jangan ditanya, dan di dailynya atau 4 hour-nya atau hourly-nya
ya, kita ngelihat struktur masih bearish. Bahkan saat ini kita udah balik ke area demand, ya belum tahu ya apakah akan ada reaction dari buyers di sana atau tidak. Cuman teman-teman sekalian, as a conclusion atau sebagai kesimpulan, dengan posisi Bitcoin tekanan jualnya masih agresif seperti ini, berarti kita tahu sellers still in control. Ini akan saya hapus semua. Teman-teman bisa lihat layar saya akan saya buat jadi clear, dan demand zone di sini adalah the only support level yang mampu mempertahankan Bitcoin. Kalau ini dibablas juga, maka Anda tahu ya bahwa seller saat ini benar-benar totally dominant ya, dan ini berarti market memang siap untuk dibawa ke harga yang lebih rendah. That's it teman-teman. Karena kenapa? Kali ini udah nggak ada demand. Sentimen positif apalagi yang bisa bikin harga Bitcoin nanjak dari sini? Ya, SEC tiba-tiba berubah pikiran, ya kan? Terus meng-ACC Bitcoin ETF spot yang diajukan oleh para institusi-institusi ini. Which is itu probabilitasnya kecil. Ya, masa di baru ngeluarin hari ini berita, besok udah ubah lagi medianya, kan nggak mungkin, teman-teman. Ya kan? So, itu yang mungkin kita bisa antisipasi sama-sama. For now, the old coins ya, yang tadinya kita punya view kecenderungan mungkin bisa bullish nih. But we never see the breakout ya, at least sampai dengan posisi tadi malam kayak FTM ya, mungkin FTM di sini kita sempat mention ke teman-teman di advance, kita ngelihat bahwa wah ini harganya udah mulai kepantul nih dari VWAP, probably ini bisa decide untuk entry, but after dia balik close di bawah VWAP itu udah langsung decide untuk cut loss ya, dan balikannya malah dari Monero ya, tadi sempat dapat re-R, kemudian dia balik lagi ke break even dan dia mempertahankan box berwarna ungu ini. Selebihnya PP masih ongoing sell, kemudian H-bar ya dari previous analysis juga kalau kalian lihat ini bener-bener mantep banget ya teman-teman, yang waktu lalu kita ngebahas di day to day Telegram update, breakdown dari trendline ya kan, breakdown dari trendline and then retest and then another rejection, boom ya. VWAP-nya juga sama, masih mendukung untuk market price H-bar sendiri turun lagi ya, reject lagi dia dari VWAP-nya, lebih kurangnya seperti itu teman-teman ya. Ini kok jadi ngomongnya VWAP terus ya itulah teman-teman ya, that's part of my analysis saat ini. Jadi itu bisa banget memang untuk mensupport kita melihat dynamic support atau resistance yang kita bisa pantau sama-sama. So untuk Bitcoin conclusion saya seperti itu. Let's say Bitcoin closing time frame daily ya di bawah level 25.950, jadi kisaran 25.900 aja. Oke, teman-teman boleh siap-siap lah. Kita bisa ngelihat Bitcoin balik ke 25.000 bullet, bahkan lebih rendah. Karena kita tahu time frame weekly kita masih punya trendline ini, dan trendline tersebut very likely bisa dites ya kalau misalnya kita memang closingnya di bawah area major support ini, dan itu adalah di kisaran 22.000 sampai 23.300 lebih kurangnya. So teman-teman sekalian, antisipasi kemungkinan tersebut. Untuk kita yang pengen ngelihat Bitcoin bullish ya, saat ini PR-nya kelihatannya masih banyak, kita mungkin akan sulit untuk mendapatkan reaction dalam waktu dekat, dan hal itu nggak heran ya, karena mengingat Bitcoin punya history. Saya udah pernah sampaikan, historinya Bitcoin adalah suka melakukan fake out terlebih dahulu. For example, like this one, ya, harga naik tapi dibablas lagi, fake out, dan habis itu dia create lower low. Jadi bukannya nggak mungkin kondisi tersebut bisa terulang kembali pada posisi saat ini. Oke, so saya juga mau tambahin di sini level minus 0,27 adalah probabilitas untuk next target kita, yaitu di kisaran $24.000. Oke, so I guess that's it from me. Thank you very much guys yang udah nonton video ini sampai finish. Mudah-mudahan informasinya bisa bermanfaat, dan sampai jumpa lagi di update berikutnya. Cheers guys, bye bye.